Assalamualaikum anak solih. Bagaimana kabar anak solih hari ini? Ibu doakan hari ini anak solih semua dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Anak solih, sudah siapkah belajar dengan Bu Niki hari ini? Kalau sudah, simak videonya baik-baik ya. Hari ini kita akan belajar tematik dengan muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan juga PJOK. Anak solih, mari kita belajar bahasa Indonesia mengenai kalimat saran dan juga kalimat masalah. Di sini, Bu Niki memiliki sebuah bacaan yang sangat menarik. Disimak baik-baik ya. Bacaan ini berjudul Membersihkan Lingkungan Sekolah. Suatu hari, Alex melihat lingkungan sekolah sangat kotor. Ada banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, seperti plastik bekas jajanan dan kaleng-kaleng. Daun-daun yang berguguran membuat sekolah tampak tidak bersih. Alex berdiskusi dengan teman-temannya tentang keadaan lingkungan sekolah. Supaya sekolah tampak bersih, mereka sebaiknya menjaga dan merawat lingkungan sekolah dengan baik dan bersama-sama. Plastik bekas jajanan dan kaleng yang berserakan dibuang ke tong sampah. Anak-anak lainnya menyapu daun-daun yang berguguran. Selain itu, ada yang menyirami tanaman dan ada pula yang merapikan tanaman agar lebih indah. Sekarang sekolah tampak bersih kembali. Alex dan semua warga sekolah tampak senang melihatnya. Anak solih, demikianlah salah satu contoh bacaan tentang membersihkan lingkungan sekolah. Anak solih, sudahkah paham apa itu kalimat saran dan apa itu kalimat masalah? Jika belum, simak videonya baik-baik. Kalimat saran merupakan sebuah kalimat yang mengandung unsur usulan, pendapat, maupun sebuah anjuran yang dikemukakan berdasarkan sebuah permasalahan tertentu. Lalu, apa itu kalimat masalah? Kalimat masalah merupakan sebuah kalimat yang mengandung sebuah permasalahan atau sebuah problematika. Jadi, apabila ada sebuah masalah, tentunya harus ada saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mari kita lihat contohnya pada bacaan yang sudah Bu Niki bacakan tadi ya. Dalam teks yang Bu Niki bacakan, terdapat satu buah kalimat yang berbunyi seperti ini. Suatu hari, Alex melihat lingkungan sekolah tampak kotor. Dari satu kalimat ini, anak solih bisa melihat apakah masalahnya dan saran apa yang harus kita berikan. Pada kalimat tersebut terdapat sebuah masalah berupa lingkungan sekolah yang tampak kotor. Nah, jika lingkungan sekolah kotor, lalu apakah yang harus anak solih lakukan supaya lingkungan bersih? Tentunya sebagai warga sekolah, kita harus bisa menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Anak solih, jika kita amati, kalimat saran itu biasanya menggunakan beberapa kata kunci. Contohnya, sebaiknya. Contoh kalimatnya, sebaiknya semua warga sekolah membersihkan sekolah bersama-sama.
Ada pula kalimat seharusnya. Contohnya, seharusnya semua warga sekolah menjaga lingkungan sekolah. Lalu ada juga kalimat perintah yang diimbuhi imbuhan lah. Contohnya, bersihkanlah lingkungan sekolah. Itu merupakan contoh kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menyusun sebuah kalimat saran. Anak solih, masih terkait bacaan tadi, kita sebagai warga sekolah itu memiliki sebuah kewajiban berupa menjaga lingkungan sekolah. Lalu, kewajiban apa lagi yang harus kita lakukan sebagai warga sekolah? Nah, sebagai warga sekolah, kita wajib yang pertama mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua, harus rajin belajar dan senang membaca buku. Yang ketiga, aktif dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang keempat, harus hormat dan santun kepada bapak dan ibu guru. Lalu, yang kelima adalah berpakaian dan berpenampilan dengan rapi dan sopan. Lalu yang keenam, wajib menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan, tidak boleh berkata kasar. Nah, itu adalah kewajiban yang harus anak solih lakukan saat berada di dalam sebuah sekolah. Lalu, apakah hak anak solih yang didapat dari sekolah? Tentunya, sebagai warga sekolah, anak solih memiliki hak, yaitu yang pertama, anak solih berhak untuk menikmati fasilitas sekolah dan mendapatkan fasilitas sekolah. Yang kedua, anak solih berhak mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibu guru semua. Bagaimana? Paham bukan anak solih semua? Jika sudah paham materi bahasa Indonesia dan juga PPKN, kita lanjutkan ke materi pendidikan jasmani dan olahraga. Anak solih, selain berolahraga, kita juga bisa menjaga kesehatan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, anak solih wajib makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga serat. Jadi, di rumah anak solih bisa mengimbangi makan nasi dengan memakan sayuran, lauk, dan juga minum air putih serta minum susu. Yang kedua, anak solih bisa menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup. Jadi anak solih semua jangan tidur terlalu malam. Anak solih bisa tidur maksimal jam 9 malam. Nah, agar saat pagi harinya tubuh tidak terasa lemas dan tetap semangat untuk terus menjalani aktivitas. Anak solih, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Untuk materi pembelajaran yang lain, anak solih semua bisa langsung akses di channel YouTube MIT Tonoboyo. Jangan lupa pula untuk like, komen, dan juga subscribe agar teman-teman yang lain juga bisa melihat video pembelajaran dari Bapak dan Ibu Guru MIT Tonoboyo. Terima kasih, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.